Jonius Taripar Parsaoran Huta Barat akrab disebut JTP. Akan pastika, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dipertahankan dan tambahan penghasilan pegawai PNS dinaikkan. Pernyataan itu dinyatakan selepas olahraga santai Jonius Taripar Parsaoran Huta Barat YG akrab disebut JTP ditanyai wartawan 5 September 2024. Sekilas isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Taput setelah terpilih jadi Bupati Tapanuli Utara akan memecat P3K. JTP menepis isu tersebut, walaupun postur APBD Taput tidak sehat yang berdampak dapat mengurangi jumlah P3K dan pengurangan tambahan penghasilan pegawai PNS, JTP pastikan mempertahankan P3K sekarang dan akan menaikkan tambahan penghasilan pegawai PNS yang relatif kecil dibandingkan kabupaten lain di Sumatera Utara. Ia memastikan dengan dukungan pemerintah pusat dan dukungan partai pengusungnya Kim Plus JTP Dance akan merobohkan tembok penghalang APBD yang tidak sehat tersebut dengan kepiawaian calon bupati yang bergelar dokter tersebut. JTP, sekarang Pak banyak beredar isu di tengah masyarakat bahwa Bapak setelah terpilih nanti menjadi Bupati di Tapanuli Utara, bahwa P3K itu akan dievaluasi atau diberhentikan dari sebagai P3K. Bagaimana tanggapan Bapak? Itu keliru itu. Jadi yang pasti gini, P3K itu kan program dari pusat itu. Artinya pemerintah sekarang menampung honor-honor yang ada saat ini dirubah namanya jadi P3K. P3K ini juga sesuai regulasi yang berlaku, nantinya akan ada P3K yang separuh waktu dan P3K full. Itu ada regulasinya. Jadi itu tergantung nanti seperti apa, itu dari pemerintah. Tapi P3K itu kan program pemerintah pusat untuk menampung yang honor-honor yang ada sekarang, yang ada saat ini, yang menurut pemerintah sudah mengabdi kepada negara. Jadi tidak ada yang salah, P3K itu memang harus ditampung, itu regulasi pemerintah. Nah, ketika berbicara bagaimana JTP nanti kalau sudah bupati, apakah P3K akan diganti oh tidak, itu kan sudah keputusan pemerintah. Yang namanya keputusan pemerintah itu sekitar awal. Yang memang menjadi beban persoalan terkait dengan postur APBD kita sekarang ini yang bisa dikatakan mempunyai beban berat. Nah, disinilah kepiawaian daripada bupati. Kalau saya, ini nanti menjadi beban juga. Tapi ini kan tinggal bagaimana komunikasi politiknya. Ini komunikasi politik kita dengan pusat. Berbicara politik itu tidak terlepas dari berbicara kesejahteraan, tidak terlepas dari berbicara anggaran. Saya kan sudah 5 tahun anggota DPR. Artinya saya sudah pernah di Bangka. Saya tahu persis bagaimana mengambil anggaran-anggaran itu untuk turun sampai ke kabupaten kota. Dan saya pernah mengalaminya. Itu jangan khawatir. Semua P3K yang tertampung saat ini, ya, dan akan ada sebagian diperpanjang bulan 11 ini, bulan November ini. Saya pastikan itu akan diperpanjang. Dan nantinya juga ketika JTP diberikan kesempatan sama Tuhan, itu juga akan kita perpanjang juga. Tidak ada. Tinggal bagaimana tugas saya untuk menangani beban sekarang ini. Ini kurang lebih hampir 3.000 orang. Kalau gajinya itu dengan tunjangan 3.300.000, ya mungkin bebannya 120 miliar lah. Sebenarnya 120 miliar itu kecil ketika berbicara APBN. Tapi ini menjadi berat ketika berbicara APBD. Disinilah fungsinya saya selaku kepala daerah mampu membangun komunikasi politik. Dan kalau ada pertanyaan kawan-kawan, kok banyak kali partai yang harus diambil. Ya saya kenapa harus mengambil partai pemerintah saat ini? Yaitu biar bisa membangun komunikasi politik dengan pemerintah pusat. Saya tahu saya dulu partainya tidak besar atau partai kecil, tapi mampu saya berkomunikasi dengan partai besar. Ada Golkar, ada Gerindra, ada Nasdem. Ya, ini kan semua punya, ada Demokrat, punya punya anggota DPR RI. Ini yang akan kita bangun komunikasi, kita akan rangkul semuanya. Ini Pak, masalah ADD kita Pak, ada kekhawatiran, saya sudah dengar dengan pegawai di Biskuit, bahwa karena adanya P3K ini, tunjangan-tunjangan mereka yang berasal dari ADD terserap. Bagaimana Pak untuk menghadapi hal tersebut?
agar pegawai negeri kita juga menerima tunjangan yang sama seperti yang dulu atau dinaikkan tunjangan? Semuanya kan tergantung uang yang ada saat ini. Makanya saya bilang, ya, saya kan pernah anggota DPR di bidang anggaran. Nah, kemampuan kita itu sekarang untuk mencari uang. Kalau kita tidak bisa melobi uang, susah. Maka tugas saya yang paling berat adalah melobi uang dari pusat. Maka saya akan menggandeng semua partai. Saya tidak akan mengkultuskan satu partai, tidak. Kalau kita mengkultuskan satu partai itu membatasi itu. Saya akan nanti membangun komunikasi politik dengan partai Gerindra, tegak lurus. Nah, nanti akan saya bangun sama dengan Golkar, sama dengan Nasdem, sama dengan Demokrat. Semua partai Hanura juga kita bangun. Semua punya pasar, semua punya link. Nah, ini yang akan kita bangun. Kalau kita tanggung sendiri dengan teori kita nggak mampu. Jadi Bapak bisa memastikan bahwa PNS kita, pegawai negeri sipil kita tidak kecewa ataupun P3K kita tidak kecewa walaupun dengan anggaran seminim-minim. Bro, saya itu ASN dulu, 18 tahun. Istri saya pun sampai sekarang ASN. Artinya, tidak tertutup kemungkinan kok saya mungkin dikasih Tuhan, dipercayai masyarakat jadi bupati. Istri saya menjadi salah satu ASN di Tapuk ini. Ya kan? Nah, bagaimanapun saya tahu apa yang diharapkan ASN. Ya, jadi udah pasti TPP adalah bagian dari kesejahteraan ASN. Nah, ini akan kita perjuangkan. Tapi bagaimana saya membuat kesejahteraan mereka ketika anggaran? Makanya lebih anggaran yang pasti. Jangan sanksi dengan JTB melobi anggaran. Karena itu 5 tahun saya lakukan. Artinya P3K tidak akan diusut ya? Oh tidak. Itu P3K itu menjadi kebijakan dari pemerintah pusat. Jelas kok itu. Saya kan pernah di Komisi A di Sumatera Utara. Saya dulu yang ikut terlibat membuat P3K ketika saya sekretaris Komisi A. Saya terlibat aktif dalam penonton P3K di Sumatera Utara. Jadi saya tahu betul regulasinya. Jadi tenang aja. Yang pasti P3K tidak kita usik. Apa yang sudah diputuskan pemerintah sebelumnya, P3K itu tetap. Tinggal tugas saya selaku kepala daerah nantinya akan mencari sumber dananya untuk ke situ. Lebih-lebih politik, lebih-lebih anggaran itu akan kita lakukan. Jadi percayalah buat saudaraku yang saat ini yang sudah diterima menjadi P3K di Tapal Utara, saya pastikan ya, ketika JTP jadi bupati itu tidak akan diusir, itu tetap ya. Jadi kalau ada opini berkembang akan sana akan sini, enggak. Saya ini keluarga PNS, saya juga pernah PNS, tahu saya apa yang menjadi harapan seorang PNS. Yang pasti kesejahteraan PNS, tata kelola pemerintahan, pastilah saya lebih berpengalaman bidang itu. Dan melalui anggaran saya juga dipastikan saya lebih berpengalaman. Bukti contohnya saya bisa melobi semua partai yang ada di Tim Plus. Dan perlu saya sampaikan, kondisi saat ini partai yang mendukung saya itu adalah partai yang mendukung pemerintahan. Kita harus tegak lurus dengan pemerintahan pusat. Tertanggal 20 nantinya Presiden sudah ganti, akan dipimpin Pak Prabowo. Ini nantinya akan tegak lurus dengan kita juga, ya. Karena kenapa? Karena kita juga diusung partai Gerindra. Jadi apa yang menjadi program beliau akan terus kita dukung. Kita sebagai pemerintahan tingkat kabupaten akan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi program beliau. Termasuk salah satunya penyelenggaraan pemilu. Ini saja. Oke.